ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah bersama-sama kita di dosa-dosa memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena banyak sekali nikmat Allah yang sampai detik ini kita rasakan, kita nikmati, yang kita ketahui atau tidak, sehingga syukur ini terus mari kita lakukan, mari kita rasakan dan mari kita hayati, sehingga dengan pujian kepada Allah ini mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita dari syakar dan kasihan. Salawat dan salam yang juga kita haturkan kepada Nabi mulia Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal agama Islam, kita bisa mengenal syariat yang Rasulullah bawa kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan itu para hadirin, ketika kita bahagia di dunia, mudah-mudahan kelak di akhirat kita juga bisa berbahagia bersama keluarga kita, bersama Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahmatullah, yang pertama saya mohon maaf, seharusnya kajian ini pekan keempat, karena memang alhamdulillah, mudah-mudahan dimudahkan Allah, saya insyaallah pekan ketiga keempat berangkat umroh insyaallah. Doanya mudah-mudahan panjenengan juga bisa menyusul, bisa ke sana, dan insyaallah kita akan doakan bersama, mudah-mudahan jamaah Masjid Muhajirin senantiasa mendapatkan kebaikan di akhirat. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali kajian tentang perjalanan menuju negeri akhirat ini. Kalau pembahasan sebelumnya insyaallah kita sudah membahas tentang hal-hal apa saja yang akan ditanyakan kepada seorang hamba di dunia, mulai dari kesehatannya, umurnya, dan yang lainnya sudah kita bahas sebelumnya. Insyaallah kita akan masuk bab baru. Di sini ada beberapa bab. Insyaallah yang pertama bab langsung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar dan surat Al-Ghafir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ji'a bin-nabiyyin wasyuhada', dan akan didatangkan para nabi dan para saksi. Di surat Al-Ghafir ya, ayat 51, yauma yaqumul ashhad, dan pada hari tampillah atau berdirinya para saksi, yang mana kata para ulama, para saksi di sini disebutkan adalah para malaikat, para malaikat. Artinya para hadirin, bab yang kita bahas ini masih bab hisab. Di hisab itu kita pertanyaan dari Allah kepada para hambanya, yang mana pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada hamba ini disaksikan oleh para nabi, para rasul, para malaikat. Bukan main-main, saksinya itu luar biasa. Orang-orang hebat, makhluk-makhluk Allah, pilihan Allah, menyaksikan bagaimana manusia ini ditanya Allah Subhanahu wa taala. Sekelumit memang tidak ada terkhusus, tapi para pengarang kitab ini, Imam Suyuti ini menyebutkan dua ayat di atas. Terus ketika hisab berlangsung, itu dihadiri, disaksikan oleh para nabi dan para malaikat. Berikutnya bab syahadatul a'dha, bab kesaksian anggota badan. Kalau kemarin kita sudah bahas hal-hal apa saja yang akan ditanya Allah Subhanahu
kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan oleh tubuh ini. Kalau tubuh kita ini dilakukan atau dimaksimalkan untuk kebaikan-kebaikan, untuk amal soleh, maka insya Allah badan kita ini akan memberikan persaksian sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Sebaliknya ketika badan kita ini, mohon maaf, banyak digunakan hal yang tidak bermanfaat, hal yang tidak berguna, juga sama akan memberikan persaksian seperti ini. Nah, mari kita akan sebutkan di sini ada beberapa ayat dan beberapa hadis yang ditulis oleh musannif di sini. Qala ta'ala, Allah berfirman di surat Yasin ayat 65. Insyaallah ayat ini boleh asing yang sering kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma pada hari kiamat nanti, di akhirat nanti, nakhtimu 'ala afwahihim, akan kami bungkam, akan kami tutup di atas mulut-mulut mereka. Terus mulut-mulut kita nanti akan ditutup Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bumi, di dunia ini kita bebas ngomong, bebas berbicara, tidak ada yang bisa ngering. Di akhir nanti sebaliknya, lidah kita, mulut kita akan dibungkam, ditutup, tidak bisa berbicara. Akhirnya disinilah kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah yang bisa menjadikan mulut ini bisa berbicara. Jika Gusti Allah mampu membuat mulut ini tidak bisa berbicara, ini kekuasaan Gusti Allah. Sama kalau kita lihat mukjizat itu yang ada di bumi ini. Contoh Nabi Soleh, mukjizat apa? Unta, ya. Unta tersebut diciptakan Allah dari mana? Melekat dari batu yang besar. Padahal batu itu nggih batu, makhluk apa? Benda mati, tapi karena izin Allah, Gusti Allah Maha Kuasa bisa mengeluarkan unta dari apa? Benda yang mati. Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, secara logika, ya, gak mungkin manusia itu punya anak kalau tidak ada hubungan biologis, ya kan? Bertemunya sel telur dengan sperma, tapi dengan kuasa Allah, ya, Gusti Allah menunjukkan kekuasaannya, bisa seseorang perempuan tersebut bisa melahirkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir tidak ada yang sulit bagi Allah. Mulut yang biasanya macam-macam, ya kan? Biasanya banyak bicara pas pusing pemilu, kampanye, dengan lihat di TV itu, ya Allah biasa. Ya mudah-mudahan saja ya, di tahun 2024 ini Gusti Allah memberikan pemimpin yang terbaik dari yang lain, ya, agar bisa membimbing menuju Indonesia yang jaya. Allahumma amin. Kita lanjutkan. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim. Pada hari itu ya kami bungkam, kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berkata kami izinkan ngomong aydihim, apa? Tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi ya, kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, dari apa yang pernah mereka lakukan dan mereka kerjakan. Terus tangannya bisa ngomong pada tidak ada mulutnya. Duh, kok itu Gusti Allah Maha Kuasa. Kaki mereka juga sama, memberikan kesaksian terhadap apa yang dilakukan oleh jasad tersebut. Kemudian disebutkan juga di firman Allah di surat Fussilat ayat 21 22, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un. Wa qalu, dan mereka ya,
kepada kulit mereka. Dan kulit ini tidak ngomong. Kulitnya sendiri tidak ngomong, Pak. Bukan ngomong dengan orang lain. Kulit-kulitnya ini ya, jasanya sendiri diajak ngomong. Waqalu mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian menjadi saksi atas kami? Lapo sampe kok gelem jadi saksi buat kami? Qalu ya, kulit-kulit tadi menjawab ya, antaqallahu alladhi antaqa kulla syai'. Yang menjadikan kami bisa berbicara ini Gusti Allah. Yang mana Gusti Allah niku saged memberikan kekuatan bisa menjadikan sesuatu bisa ngomong. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dan beliaulah Gusti Allah lah yang telah menciptakan kalian di pertama kali. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian dikembalikan. Nah, ini perdebatan sengit antara pemilik jasa dengan jasanya sendiri. Dan ini kata para ulama, ini terjadi ketika orang tersebut mengingkari dari perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan. Dan ini biasanya orang kafir disebutkan di sini karena para ulama ini orang kafir. Orang kafir kan perbuatannya perilaku bukan baik. Pertama karena memang akidahnya sudah salah, ya kan? Dan biasanya kita di perilaku akhlaknya juga tidak baik. Ketika di akhirat ya ditunjukkan catatan oleh para malaikat ya, kiraman katibin yang menulis buku catatan amal, mereka mengingkari. Ya Allah, saya tidak pernah melakukan ini. Itu malaikat jenengan kok nulis demikian, mengingkari dari perbuatan mereka sendiri. Makanya Gusti Allah mencarikan sesuatu yang itu menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Makanya tadi debat antara dirinya sendiri dengan kulitnya, dengan tangannya, dengan kakinya. Wah, kok sampai kok rela menjadi saksi ya? Kok bisa ngomong? Sehingga ketika jasanya sendiri ngomong, udah celkep, gak bisa ngomong lagi, gak bisa bantah lagi. Kan apa? Jasanya sendiri yang menyaksikan. Ini malaikat kan ibaratnya makhluk lain, ya kan? Makhluk lain yang berikan catatan dan yang lain, koreksi dan yang lain. Maka ketika orang kafir tadi mengingkari terhadap apa yang dicatat para malaikat, Gusti Allah menjadikan kulit mereka menjadi saksi, bisa ngomong, sehingga orang tersebut tidak bisa membantah. Seperti ini. Kemudian di surat An-Nur, di musannif juga menyebutkan ayat terakhir untuk menjelaskan tentang bab ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surat An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma, pada hari kiamat, tashhadu 'alaihim alsinatuhum, lesan-lesan mereka, tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka menjadi saksi atas apa yang pernah mereka lakukan. Nah, ini bukti bahwasanya anggota jasad kita, anggota tubuh kita kelak pada hari kiamat juga dengan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis tadi ayat ini ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata, qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal nara rabbana yaumil qiyamah, ya Rasulullah, apakah kita kelak pada hari kiamat bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah, apakah kelak di hari kiamat kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Zat yang kita sembah, zat yang kita cintai, zat yang telah memberikan segala bentuk apa yang kita minta. Apakah kelak kita bisa melihatnya? Kalau orang-orang selain Islam, ya kan, Tuhan mereka fisik, kelihatan, ya kan. Nah, Tuhannya umat Islam ini di dunia tidak bisa kita lihat. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam yang diminta oleh kaumnya, ya Musa minta kepada Tuhan agar bisa melihat, dan tidak bisa melihat Allah, agar kita semakin yakin. Nabi Musa nyoba, ya kan, di atas bukit Tursina minta kepada Allah,
agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah menjawab, ya, gak bisa. Kata Allah, lan tarani. Hei Musa, kamu sekali-kali tidak bisa melihat saya di dunia. Lan tarani wala yanzur ila jabali fa istaqarra makanahu fasawfa tarani. Coba saya lihat gunung itu. Kalau gunung itu mampu, ya, mampu menahan kedahsyatan melihat Gusti Allah, ya, fasawfa tarani. Kamu akan, ya, saufa itu bahasa Arab, ada sin, ada saufa. Ya, sa sama saufa. Sa itu artinya akan, ya, tapi waktunya pendek. Kalau saufa itu waktunya akan tapi panjang nanti. Contoh umpamanya, saat saya akan pergi. Saufa adhab, saya akan pergi tapi waktunya masih lama. Nah ini tadi firman Allah di surah Al-A'raf, ya, lan tarani walakin unzur ila jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Hei Musa, kamu sekalian tidak bisa melihat saya di dunia. Tapi ketika kamu ini ngotot, ya, minta, ya, lihat tak gunung itu kalau ditepuk, ya kan, dan dengan posisinya itu, ya, dan dia gunungnya ini masih bertahan, ya, kamu akan melihat saya tapi waktunya masih bereseknya masih banyak. Salva dan dia akan melihat Allah. Gusti Allah masih belum apa-apa, mau dibuka tirainya, ya, kan Gusti Allah menurut para ulama banyak tirainya, ya, seperti itu. Tirainya mau dibuka, gunungnya meledos, gunungnya hancur, Nabi Musa terpental pingsan, boten kuat ibaratnya. Nah ini di dunia memang tidak bisa seperti itu. Makanya ketika di akhirat ini para sahabat bertanya, hal nara rabbana yaumal qiyamah, ya Rasulullah, apa kita bisa melihat Allah di hari kiamat kelak? Qala, maka Nabi Muhammad menjawab, hal tadaruna fi ru'yati syams fi dhahirati laysa fi sahabah. Ya para sahabat, apakah ada yang menghalangi kalian untuk melihat matahari yang tidak tertutup awan? Qalulah, para sahabat yang tidak, ya Rasulullah, kami tidak terhalangi, kami bisa melihat matahari ketika matahari tersebut terang, ya, cerah, tidak ada awannya. Maka Rasul menyampaikan lagi, bal tudaruna fi ru'yatil qamari lailatul badri laysa fi sahabah. Apakah kalian terhalangi melihat bulan pada malam bulan purna, ya, tanggal 14, 15 bulan Masehi, bulan Hijriah itu, ya, yang bundar, yang tidak tertutup awan. Kata para sahabat, qaulullah, tidak ya Rasulullah. Qala, maka Rasul menjawab, fawalladzi nafsi biyadihi la tudaruna fi ru'yati rabbikum illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihim. Demi jiwaku yang berada di genggamannya, kalian tidak akan terhalangi untuk melihat Tuhan kalian pada hari kiamat, sebagaimana kalian tidak terhalangi melihat matahari dan bulan tadi. Seperti itu. Terus termasuk kemarin yang sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan ini, melihat Gusti Allah di akhirat itu ada dua. Yang pertama untuk menguji, ya, ketika di Mauqif, ya, di pada mahsyar yang sudah kita terangkan dulu. Yang kedua di surga, ya. Kalau di Mauqif atau di pada mahsyar niki seluruh, kan ada panggilan, setiap manusia silakan pergi menuju Tuhan masing-masing yang pernah disembah di dunia, kan gitu. Pernah kita sampaikan, ya, yang nyembah matahari pergi bersama matahari, yang nyembah bulan pergi bersama bulan. Tinggal orang muslim, orang mukmin bersama orang-orang munafik saja yang tetap tidak bergeming di situ menunggu Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan di sini. Ini yang pertama, di Mauqif di pada mahsyar. Yang kedua telah di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di beberapa ayat Al-Qur'an, di banyak surat, ya. Di surat Qaf ada, kemudian di surat di juz 29 itu, di surat Al-Qiyamah juga ada, ya, yang mengatakan tentang termasuk kenikmatan yang luar biasa adalah masjid, ya. Ada tambahan nikmat, ada tambahan nikmat.
surga itu luar biasa excellent ya. Melihat Gusti Allah niku kenikmatan yang tiada kalau di surga. Seluruh kenikmatan yang di surga, bidadarinya, ya, makanannya, buah-buahnya, sungai-sungai itu kalah semuanya ketika sudah melihat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih. Terus menurut yang sudah kita kasih sebelumnya, yang pertama adalah melihat Gusti Allah di mauqif di pada manusia untuk menguji setiap hamba, ya, mana yang menyembah Gusti Allah, mana yang tidak. Yang kedua merupakan kenikmatan terbesar ketika seorang hamba sudah masuk surga melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian Rasulullah menyampaikan kalau fa yalqal 'abdu fa yaqul, maka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada seorang hamba, ini termasuk kisah ya, kepada seorang hamba, Aiful alam ukrimaka wa usawwidka wa usawwijuka wa usakhir laka al-khair wal khair wa adraka tar'an wa tarba' tar'as wa tarba'. Hei fulan, bukankah saya telah memberikan kamu kemuliaan dan saya mengangkatmu menjadi rais, sebagai penguasa, sebagai pemimpin? Bukankah aku sudah memberikan kamu pasangan, istri, ya, suami? Bukankah aku telah menundukkan kepadamu kendaraan-kendaraan? Ada khair, ada unta, sepeda motor, mobil, ya. Dan aku jadikan kamu sebagai pemimpin dan kamu mendapatkan gaji terbang dari rubuk, ya, rubuk itu seperempat. Kalau dulu di zaman-zaman jahiliyah ketika ada seorang pemimpin, ya, ketika perang mendapatkan ghanimah itu mendapatkan seperempat bagian dari harta rampasan perang tadi. Makanya di sini disebutkan ibadah mendapatkan gaji lah namanya, ya, seperti itu. Fayaqulu, maka hamba tersebut menjawab, bala ya khairan, enggak ya Allah, jenengan sudah memberikan saya kemuliaan, jenengan sudah mengangkat saya sebagai pemimpin, jenengan sudah berikan saya pasangan, jenengan sudah menundukkan kepada saya kendaraan tadi, ya, dan memberikan gaji kepada saya, ya. Fayaqulu, maka Allah berkata lagi, Allah berfirman dan bertanya lagi, apa dhananta annaka mulaqi, apakah kamu punya keyakinan, ya, kamu akan berjumpa dengan saya, kamu akan bertemu dengan saya, kamu akan saya tanya seperti itu? Fayaqulu, maka hamba yang pertama tadi menjawab, la boten ya Allah. Ini berarti orang kafir, kan? Orang yang tidak percaya hari kiamat, orang yang tidak percaya terhadap pertemuan seorang hamba kepada Allah, nanti Gusti Allah akan tanya hamba tersebut, berarti orang kafir, ya. Karena boten percaya terhadap hari pertemuan seorang hamba kepada Tuhan. Fayaqulu, maka Gusti Allah berkata, berfirman, fa inni ansaka kama nasitani, maka sesungguhnya saya melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan saya di dunia. Nek sampean di dunia tidak ingat saya, tidak tahu saya, maka di akhirat saya sudah melupakan kalian. Ini khusus bagi orang-orang kafir ini. Supaya kemudian Allah berkata atau menemui orang yang kedua. Fayaqulu mithlan, kemudian Allah bertanya seperti pertanyaan kepada orang yang pertama. Supaya kemudian Allah bertemu dengan orang yang ketiga. Fayaqulu lahu mithlu dzalik, kemudian dia bertanya seperti pertanyaan orang pertama dan pertanyaan orang kedua. Fayaqulu, maka hamba Allah yang ketiga ini menjawab, ya Rabbi, amantu bika wa bi kitabika wa bi rasulika wa shallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yu'ti bi khairin mastata'. Orang ketiga ini bilang, ketika ditanya Gusti Allah, apakah saya sudah, bukankah saya sudah memuliakan kamu, memberikan kamu pangkat, jabatan, istri, ya, harta yang banyak, kendaraan yang mewah dan yang lainnya? Maka orang tersebut jawab, nggih
saya telah melaksanakan sholat, saya melaksanakan puasa, saya sedekah dan memuji dirinya syarat. Jadi ngecap Pak, saya ya Allah di dunia melakukan ini, ngecap untuk dirinya sendiri, ya. Terus memuji diri sendiri, banyak pujiannya diomongkan, ya kan, seperti itu. Fayaqul, maka Allah menyampaikan, berfirman, guna ilah, sampai tetap di sini, jangan kemana. Qala, thumma yaqulu lahu, kemudian dikatakan kepada al-an nab'ath syahiduna 'alaika. Sekarang kami akan utus, ya, saksi kami untuk menyaksikan perbuatanmu. Wa yatafakkar fi nafsi man alladhi yashhadu 'alayya. Orang yang ketiga itu ketika dia punya pengakuan, dia beriman kepada Allah, dia ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa dan yang lain, kemudian dia bingung siapa yang akan berikan persaksian terhadap amal perbuatan tadi, ya kan? Ngomong ngecap macam-macam, ya kan? Memuji dirinya sendiri. Kemudian kalau sudah tetap di sini, tunggu kami akan mengutus orang saksi yang akan menyaksikan sampai. Maka dia bingung siapa yang akan berikan persaksian terhadap dirinya tadi. Fayaqtimu 'ala fihi fayaqulu li fakhrihi wa lahmihi wa 'idhamihi. Maka Gusti Allah menutup mulutnya. Tadi dia ngoceh macam-macam, memuji dirinya sendiri. Setelah itu Gusti Allah mengunci rapat mulutnya. Wa yaqulu li fakhrihi wa lahmihi wa 'idhamihi. Kemudian Gusti Allah berfirman kepada fakhir. Paha. Gusti Allah berfirman, bertanya kepada paha orang tersebut, kepada daging orang tersebut, kepada tulang orang tersebut, intinya bicaralah kalian. Fatartuku fakhiruhu wa lahmu wa idhamuhu. Maka berbicaralah itu paha orang tersebut, ya, daging orang tersebut dan tulang orang tersebut berbicara bi'amalihi, ya, terhadap perbuatan yang sudah dilakukan orang tersebut selama di dunia. Kalau tadi dia nikah, ahli sholat, ahli sedekah, ahli puasa, ahli kebaikan macam-macam, gantian sekarang ditutup mulutnya, ya, kemudian berbicara daging, ya, tulang-tulangnya berbicara. Wadzalika ya'dar bi nafsi. Demikian tersebut ada tidak ada alasan Gusti Allah menghukum dia karena memang ada saksinya seperti ini. Wadzalika munafik, orang ketiga itu orang munafik. Terus orang munafik itu ngaku-ngaku beriman kepada Allah, ngaku-ngaku ahli sholat, ngaku-ngaku ahli zakat, ahli sedekah, macam-macam. Padahal di dunia itu benci terhadap Islam, ya, menutupi kebenciannya di dalam dadanya. Epok-epok seperti orang Islam. Waktu ada di konsol, padahal dalam dadanya ini benci banget terhadap Islam. Jadi orang-orang munafik kata Rasulullah seperti ini. Wadzalika la yasqatallahu alaihi. Hal demikian tersebut Gusti Allah benci terhadap orang ketiga tadi. Oke. Hadis pertama, hadis Muslim. Hadis berikutnya bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Hakim dan beliau mensahihkannya, dan juga Imam Baihaqi, ya, dari Muawiyah bin Hidah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tajibuna yaumil qiyamah ala afwahikum al-fidah wa inna awwala ma yatakallamu fil adami fakhiduhu wa kaffuhu." Kelak kalian akan didatangkan pada hari kiamat. Di atas mulut-mulut kalian terdapat fidah. Jenengan tahu teko, ceret ini, ceret buat menuangkan air ini. Ceret kan di atasnya ada tutupnya. Nah, fidam itu kan bahasa Arab. Saya buka di kamus-kamus. Fidam itu ada tutup ceret. Tutup ceret. Ibaratnya mulut kita ini koyok ceret yang masih terbuka, Pak, kan bolong, ngomong sekarang ya. Kelak di hari kiamat kata Rasulullah,
kalian akan datang pada hari kiamat di atas mulut kalian fidah, ada tutupnya. Ada tutupnya. Ibaratnya kalau sekarang ini kita pakai masker ya, ini nanti ditutup seperti ini. Gampangannya seperti ini. Nah, terus di atas mulut kita ini ada fidah, ada tutupnya. Ketika sudah ngomong macam-macam ya, setelah sudah selesai, Gusti Allah ingin mendatangkan saksi, ditutuplah mulut kita pakai fidah ini, diibaratkan seperti cerek yang ditutup oleh penutupnya, seperti ini. Wa inna awwala ma yatakallamu fil adami, dan sesungguhnya sesuatu yang pertama kali, organ tubuh yang pertama kali yang bisa berbicara dari fisiknya Bani Adam manusia ini adalah fakhiduhu. Napa? Pupunya pahanya orang tadi. Wakafuhu dan telapak tangannya. Dan terus yang akan memberikan persaksian bisa ngomong pertama kali dari jasadnya manusia adalah paha dan telapak tangannya. Ini kering. Jasadnya bisa ngomong, ya. Jasadnya bisa ngomong. Ini kalau sekarang, makanya kita banyak amal mulai Pak. Khususnya tadi, makanya di antara para ulama ya, di hadis yang juga disebutkan nanti, hendaknya kalian menjaga tasbih, menjaga tahlil, ya, memuji Allah, ya, mengesahkan Allah, janganlah kalian melupakannya. Oke. Dan hendaknya kalian mengingatnya dengan anaknya, dengan jari jemari kita. Karena apa? Ini kita akan ngomong, Pak. Ya, maka ketika kita berikan subhanallah, 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 alhamdulillah, nanti siapa memberikan proses yang baik, Pak. Proses yang baik. Seperti ini. Oke. Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dengan sanad yang jayyid. Dari Uqbah bin Amir, beliau pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna awwala 'azmin minal insani yatakallamu yawma yahtimu 'alal afwah fakhiduhu minar rijli shimal." Sesungguhnya organ tubuh yang pertama kali yang akan berbicara dari jasad manusia ketika mulut-mulut manusia tersebut dibungkam, ditutup adalah fakhiduhu minar rijli shimal, paha seseorang dari kaki kirinya. Terus bukan kaki kanan, paha kaki kiri tinggi yang akan berikan persaksian kepada seseorang. Tadi di hadis yang atas masih umum ya, paha. Hadis yang kedua ini menunjukkan lebih spesifik, paha kaki kiri ya. Ini yang akan ngomong duluan. Masya Allah. Jadi jenengan jadi terus lah. Sambil subhanallah, alhamdulillah kita akan melihat persaksian sehingga nanti ya seperti itu. Oke. Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir, ini ahli tafsir, para ulama tafsir punya kitab tafsir, tafsir At-Tabari, Jar At-Tabari. Wa Ibnu Abi Hatim dari Abi Musa Al-Asy'ari, qala beliau berkata, "Yud'a al-mu'min lil hisab yaumil qiyamah." Akan dipanggil seorang mukmin untuk dihisab pada hari kiamat. Ya fulan, panggil. Fa yu'rad 'alaihi rabbuhu 'amaluhu fima bainahu wa bainahu liya'tarif. Maka Gusti Allah manggil hamba seorang mukmin tadi, kemudian ditampakkan, ditunjukkan, ya kan? Oleh Allah amal perbuatannya yang itu hanya diketahui Gusti Allah dan dia. Fima bainahu wa bainahu liya'tarif. Terus Gusti Allah menunjukkan amal buruk, amal ibarat dosa seorang mukmin itu ditunjuk ke Gusti Allah, ya, tapi cuma Gusti Allah dan hamba tersebut yang mengetahui. Agar apa? Agar hamba tersebut ngakui kalau itu benar-benar dia salah, dia pernah melakukan dosa. Seperti itu. Fayaqulu, maka hamba tersebut menjawab, "Na'am ya Rabb, amiltu fihi ya Allah, saya hidupnya pernah melakukan kesalahan ini." Terus hamba tersebut mengakui kalau dia pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa selama hidup.
Jadi tadi ditutupi cuma Gusti Allah dan hamba tersebut yang tahu. Orang lain yang diketahui. Kemudian amil itu dia. Jadi Allah saya melakukan dan melakukan. Fayaghfirullahu lahu dzunubahu wa yasturu minha. Maka Gusti Allah mengampuni hamba tersebut dan menutupi kesalahan-kesalahan. Tidak ada orang yang tahu, Gusti Allah saja yang tahu. Qala, kemudian Allah berfirman atau Rasul bersabda, "Fama 'alal ardi khaliqatan, fama 'alal ardi khaliqatun yara min tilka dzunub syai'an." Maka tidak ada satu makhluk pun di atas bumi yang mengetahui dosa tersebut. Nah, memang benar-benar ditutupi Gusti Allah. Dosa yang dilakukan hamba yang ditampakkan Gusti Allah layaknya dibuka kembali. Hamba tersebut mengakui kalau salah. Kemudian Gusti Allah menyampaikan kalau tidak ada makhluk yang berada di muka bumi yang mengetahui dosanya si fulan, ditutupi Gusti Allah. Dirahasiakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa tabdu hasanatuhu fawadda an-nas kulluhum yarawna. Kemudian kebaikan-kebaikannya, nama pahala-pahalanya, pahala salat, zakat dan yang ditampakkan di hadapan hamba tersebut. Dan hamba tersebut punya keinginan mudah-mudahan amal soleh saya ini bisa dilihat para makhluk yang di area hisab tadi. Seperti ini. Jadi kalian jadi ini berbangga dengan kebaikannya supaya bisa dilihat oleh makhluk yang ada di situ. Tapi ketika keburukannya tadi, kesalahannya tadi, niku ditutupi Gusti Allah, tidak ada satu makhluk pun yang di muka bumi yang melihat mengetahui dosa orang tersebut. Nah, seperti ini. Kemudian wahidul al-kafir wal munafik. Kemudian dipanggil orang kafir dan orang munafik. Kalau tadi orang mukmin yang dipanggil, punya kesalahan, punya dosa, ditutupi Gusti Allah setelah pengakuan seorang hamba tadi. Ya, kemudian ditampakkan juga kebaikan-kebaikan hamba tersebut. Nah, sekarang kebalikannya, didatangkan orang kafir, didatangkan orang munafik, ya, untuk ditanya Allah Subhanahu wa taala. Lil hisab, untuk dihisab. Fayu'rad rabbuhu 'alaihi 'amalahu fayajhadahu. Maka Gusti Allah menampilkan, menunjukkan amal perbuatan orang kafir dan orang munafik tersebut. Kilo perbuatan sama, kilo perbuatan sama, sampai nakal atau tidak? Seperti ini. Fayajhadahu, maka orang kafir dan orang munafik mengingkari, Pak. Jangan, bukan, itu bukan saya. Padahal wajahnya sama, gitu kan? Wajahnya sama, tapi dia mengingkari. Itu bukan saya, Allah. Dosa kemana ya wajahnya? Ibaratnya kan gitu. Allah begitu tenang-tenang karena harus sudah lengkap, ya. Saksi sudah lengkap semuanya. Seperti ini. Bukan khawatir. Fayaqulu, maka dia orang kafir dan orang munafik tadi berkata, "Ayo wa izzatuka laqad kataba 'alayya hadzal malaku ma lam a'mal." Kita sing sedikit tadi. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, sungguh telah malaikat panjenengan ini, ya, sungguh telah menulis terhadap diri saya sesuatu yang tidak saya kerjakan. Nah, terus nuduh malaikat Gusti Allah itu curang. Nuduh malaikat Gusti Allah curang. Malaikat panjenengan ini nulis sesuatu yang tidak saya perbuat. Berarti kan menuduh malaikat boten-boten, ya kan, seperti ini. Fayaqulu lahul malak, ya. Maka malaikat tadi berkata kepada orang tadi yang mengingkari, "Amma amilta kada fi yamin kada fi makan kada." Sampai bukankah dulu di dunia pernah melakukan ini, ya, di tempat ini, di waktu ini? Lengkap datanya. Makanya insya Allah kita ini di tempat yang mulia, catatan malaikat itu lengkap. Jenengan hadir di jam pinten, ya kan? Di tempat mana, ya kan? Ngapain, lengkap, Pak? Seperti itu. Nah, malaikat ini tadi
setelah merasa tersinggung malaikat tadi dituduh macam-macam, itu malaikat balik tanya, bukankah sampai pernah melakukan aktivitas ini ya, di hari ini, di tempat ini seperti ini? Fayaqulu, maka orang tersebut membantah lagi, la ma'izzatuka ayo ma'amiltu, ya Allah demi kemuliaan, sungguh saya tidak melakukan perbuatan yang disebutkan malaikat tadi. Terus malaikatnya napa ibaratnya apa yang disuguhkan malaikat diingkari semuanya oleh orang tersebut. Fa idza fa'ala dzalika khatama 'ala fihi. Ketika terjadi demikian, ditutuplah mulut orang tersebut. Kemudian tadi didatangkan saksi dari jasad mereka sendiri. Malaikat orang lain, ya, makhluk lain, tak terima. Maka Gusti Allah memberikan persaksian dari jasadnya orang tersebut. Sehingga orang tersebut tidak bisa nolak lagi. Itulah orang-orang kafir, orang-orang munafik ketika mereka tidak terima terhadap perbuatan buruk mereka yang pernah mereka kerjakan. Kalau orang beriman, tadi beda. Gak mungkin kalau orang beriman itu kalau nabi-nabi kan kita tanpa ada salah dimaksud tadi. Makanya disebutkan di awal, orang beriman ditunjukkan kesalahannya, ditunjukkan dosanya. Ngakoni enggak? Enggak ya Allah, saya ngakoni itu dosa saya hilang ya Allah, saya dikuasai hawa nafsu saya macam-macam. Kemudian ditutup Gusti Allah, diampuni Gusti Allah, tidak ada makhluk yang tahu. Kemudian juga ditambahkan kebaikan-kebaikan. Berapa kebaikan itu orang beriman. Tapi orang munafik, orang kafir, ya, sebaliknya akan di jasadnya sendiri melaknat, ya, jasadnya sendiri memberikan persaksian dan melaknat orang tersebut karena tadi sudah tidak beriman kepada Allah, bohong lagi kan seperti ini. Terus gak beriman bohong. Kalau orang beriman ngakoni kalau dia salah, ngakoni pernah dosa, Gusti Allah ampuni, Gusti Allah tutupi kesalahan-kesalahan seperti itu. Oke, itu diantara tentang persaksian anggota badan manusia ketika dihisab. Berikutnya bab syahadatil amkinah wal azman wa ghairi dzalik. Bab tentang persaksian tempat, panggilan, wal azman dan waktu-waktu, zaman, wa ghairi dzalik dan lain-lain. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya semua peralatan sudah disiapkan Gusti Allah semuanya untuk benar-benar orang ini tidak bisa menolak atau bersilah lidah dan yang lain. Gusti Allah sudah siapkan semuanya, perangkat-perangkatnya sudah lengkap, ya kan? Kalau dia nikah ini masih ada ini, nikah ini masih ada ini, sehingga orang ini tidak bisa lari dari ketentuan. Makanya alaihissallahu bi'ahsan gimana? Di akhir surat akhir ini alaihissallahu bi'ahsan hakimin. Bukankah Gusti Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Ini seadil-adilnya. Seluruh saksi didatangkan, para nabi, para malaikat dihadirkan, ya kan? Bukan terima itu, para malaikat yang nyatet dihadirkan. Bukan cuma malaikat saja yang nyatet dihadirkan, bahkan jasa-jasa orang tersebut menjadi saksi. Nah, termasuk yang akan menjadi saksi adalah tempat kita yang kita buat pijakan di muka bumi ini, ya kan? Waktu yang ada ini juga menjadi saksi kelak pada hari ini. Terus benar-benar lengkap, selengkap-lengkapnya data yang akan diberikan, yang akan disaksikan di hadapan Allah itu benar-benar lengkap. Ibaratnya kalau jenengan mau disupervisi, ya, kalau supervisor, ya, itu lengkap sekali. Ya, tidak ada apa, kurang nilainya kan? Dia akan lengkap sekali. Nah, jadi kita bahas tentang persaksian tempat dan zaman. Allah berfirman di surat Az-Zalzalah ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, yang itu pada kiamat nanti tuhadditsu akan menceritakan akhbaraha, berita-beritanya. Bumi ini akan menceritakan berita-beritanya, kejadian-kejadiannya.
Seperti ini. Nah, ini satu ayat dari surat Zalzalah. Kemudian ayat tersebut dikuatkan dengan hadis berikut. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan disahihkannya. Kemudian Imam Nasai, Imam Ibnu Hibban, Imam Baihaqi dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu pernah membaca ayat ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti bumi akan menceritakan berita-berita. Qala Rasulullah bersabda, ada denna ma'akhbaraha. Para sahabat, kalian tahukah apa itu berita-berita dari bumi? Kalau para sahabat menjawab, Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kalau Rasulullah menyampaikan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila 'ala dhahriha taqulu 'amila kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza fa hadhihi akhbaruha. Sesungguhnya kabar-kabarnya atau kabar dari bumi tadi adalah bumi tersebut memberikan persaksian kepada seorang hamba laki-laki atau hamba perempuan terhadap apa yang pernah dia lakukan di atas permukaan bumi. Bumi tersebut akan ngomong, ya Allah, hambamu ini pernah melakukan aktivitas ini dan itu di hari ini dan hari itu. Ini maksud dari firman Allah, akhbaraha, berita-berita. Masya Allah. Dan terus benjang kelak pada kiamat, bumi yang kita buat duduk di saat ini di masjid ini angkat ngomong, Pak. Ya Allah, si bulan tanggal sekian, jam sekian di tempat ini ya Allah melakukan aktivitas taklim, melakukan aktivitas sholat subuh berjamaah di masjid. Makanya di antara para ulama yang berikan dengan hadis ini, kita perbanyak bumi yang dibuat pijangan untuk amal sholat. Makanya habis sholat ya biasanya kita pindah tempat. Tujuannya apa? Agar banyak bumi yang menyaksikan kita. Di bumi satu ini menyaksikan kita sholat di sini, di bumi yang lain bumi tersebut juga menyaksikan kita juga sholat di sana. Seperti itu. Makanya kan kenapa kok kadang-kadang habis sholat di sini pindah di beberapa jengkal atau di belakang di depan? Tujuannya adalah agar banyak tempat di bumi yang berikan persaksian kebaikan kepada kita. Karena apa? Gak mungkin tiangnya ngawal dari bayi sampai ketika dunia ngawal baru modern. Mungkin ya Superman ngawal baru modern. Semuanya harus berpijak di atas bumi. Seperti ini. Oke, itu hadis pertama. Hadis berikutnya, Imam Tabrani meriwayatkan hadis dari Rabi'ah al-Jarshi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tahaffadhu minal ardi fa innaha ummukum." Jagalah bumi karena bumi tersebut adalah ibu kalian. Wa innahu laisa min ahadin 'amilin 'alaiha khairan aw syarran illa wahya mukhbiratun bih. Karena sesungguhnya tidaklah ada seorang yang beramal baik kebaikan atau keburukan melainkan dia akan memberitakannya, akan memberitahukan. Dan terus Rasulullah dari sini mengibaratkan bumi itu seperti ibu, koyok ibu, ya, ibu kandung, koyok ibu kan kandung. Yang mana ibu tersebut akan memberikan menceritakan bagaimana keadaan anaknya. Coba kalau jenengan ya kan istri jenengan ketika anak masih kecil dan yang lainnya, yang dilakukan anak, manjat pohon, nangis, anakku nangis, anakku ini, kayak seperti ini. Dan terus bumi ini diibaratkan seperti seorang ibu yang memberitahukan, mengabarkan tentang anaknya bagaimana, apa yang dilakukan aktivitas oleh anak-anak, dikabarkan semua. Seperti ini. Oke. Berikutnya Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri annahu qala, bahwasanya beliau berkata, li Abdurrahman
bin Abi Sa'sa'ah. Sahabat Nabi Sa'id Al-Khudri ini berkata kepada Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, ini awak al-hibbul ghanam wal badiyah. Hei Abdurrahman, saya melihat kamu senang ngingoni kambing dan mengembala di gurun seperti ini. Fa idza kunta fi ghanamika wa badiyatika fa adinta bis shalah farfa sautaka bin nida. Jika kamu berada di tanah lapang di gurun bersama ghanammu, bersama kambing-kambingmu, dan kamu azan untuk sholat, maka hendaknya kamu keraskan suara kamu ketika azan. Fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya tidak ada yang mendengar suara muadzin, baik dari kalangan jin, kalangan manusia atau benda apapun itu, melainkan kelak pada hari kiamat menjadi saksi terhadap orang tersebut. Jadi keutamaan bagi seorang muadzin. Apalagi sekarang pakai speaker lah, masya Allah. Kalau dulu kan di zaman Rasulullah tanpa speaker, paling durasinya paling berapa puluh meter. Tapi tak speaker ratusan meter. Apalagi sekarang live, tak dunia kata bagi apa tadi? Semuanya menyaksikan kebaikan terhadap orang tersebut berarti kan seperti ini. Sekarang kalau jenengan lihat di TV Ka'bah, kalau ada langsung live ada kelihatan seluruh dunia. Ini kalau berarti seluruh dunia berikan kesaksian kebaikan. Nanti kalau zaman sekarang canggih seperti ini. Kalau sekarang harus minimal speaker lah, berarti kan jarak tempuhnya kan semakin jauh. Maka setiap benda yang mendengar suara azan itu, kelak di hari kiamat akan berikan persaksian. Masya Allah. Ini keutamaan khusus bagi seorang muadzin. Kita lanjutkan sebentar lagi, Insya Allah. Ini saya tadi lihat untuk waktu awal duhanya itu jam 5.41. Mungkin masih kurang lebih jam ini 17 gitu. Berarti Insya Allah nanti kita tambah sedikit lah agar nanti ada tanya jawab sehingga pas awal duha nanti bisa sholat subuh. Insya Allah. Berikutnya ini juga masih sama, ini tentang muadzin. Rasul bersabda, riwayat Abu Dawud, al-muadzin yughfar lahu mada sautih wa yashhadu lahu kullu rabbin wa yabis. Muadzin itu akan diampuni dosa-dosanya sejauh jarak suara yang keluar dari mulut muadzin tadi, dan akan menyaksikan kepada seorang muadzin tadi, kalau dia orang baik dia bersaksi, karena di adzan ada persaksian Gusti Allah itu rohnya. Nabi Muhammad sebagai utusan, asyhadu an la ilaha illallah, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ada persaksian kalau dia bersaksi tidak ada ilah melainkan Gusti Allah, dan Nabi Muhammad sebagai hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan akan menjadi saksi baginya setiap benda rabbin wa yabis, benda cair dan benda padat. Pilihannya kan seluruh makhluk yang ada kan benda cair padat semuanya, berarti kan seluruh makhluk yang mendengar itu, masya Allah, jadi saksi semuanya. Luar biasa. Kemudian ya, ini bagi yang mau umrah dan mau yang haji ini, atau yang sholat di Masjidil Haram, ini mudah-mudahan kita mendapat keutamaan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau hasankan, Imam Hakim dan beliau sahihkan, Imam Ibnu Majah dengan redaksi dari beliau, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, la ya'tiyanna hadzal hajaru yaumil qiyamah, sungguh akan didatangkan hajar aswad ini pada hari kiamat. Itu hajar aswad yang nempel di Ka'bah itu, yang dikecup, ya kan, yang diusap, ya kan, yang diberi kalau tidak bisa kecup, nggak bisa mengusap langsung, pakai isyarat, ya kan. Kalau di zaman Rasulullah pakai perantara, beliau pakai tongkat untuk
umpamanya Hajar Aswadnya gitu, beliau pakai tongkat ini juga. Jadi banyak redaksi dari istilah, kata-kata istilah ketika kita haji umroh ya, istilah itu adalah tadi bisa ngecuk, bisa nyentuh seperti ini, bisa pakai mediasi lain, pakai tongkat atau yang lainnya, atau kalau berdasar-dasar pakai isyarat. Ini namanya istilah seperti ini. Sungguh akan didatangkan Hajar Aswad ini pada hari kiamat. Walahu aina, dan Hajar Aswad ini punya dua mata. Yubsir bihima, yang bisa melihat dengan keduanya tadi. Walisanun yantiqu bih, dan dia punya lisan yang bisa ngomong. Yashhadu ala man yastalimuhu bihaqqin, yang akan dengan persaksian orang yang istilah tadi haji umroh ya, yang menyentuhnya, yang mengecupnya, yang tadi pakai perantara atau pakai isyarat ya, dengan benar. Jadi keutamaan bagi orang yang tawaf ya kan, yang umroh, yang haji kan pasti tawaf, nah, mungkin haji bukan tawaf atau umroh bukan tawaf, seperti itu akan dengan persaksian. Ustaz gak ketok Ustaz di Mekah ya, gak ketok. Gusti Allah memberikan kemampuan Hajar Aswad ini luar biasa. Makanya diterangkan di hadis yang lain ini, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, "Ya'tir ruknu yaumal qiyamah." Akan datang, rukun di sini adalah Hajar Aswad. Kan rukun ibadah ini Ka'bah ya, ibadah ini Ka'bah. Niki, kalau Hajar Aswad di sini, niki rukun Hajar Aswad, niki rukun Yamani ya. Rukun Yamani ya. Ya, niki rukun Syami di sini. Satunya rukun apa? Di sini ada Hijr Ismail kan gitu. Ya, ada Hijr Ismail. Nah, rukun di sini adalah rukun Hajar Aswad. Akan datang Hajar Aswad pada hari kiamat. A'dhamu min Abi Qubais. Dia akan datang lebih besar daripada gunung Abi Qubais. Abi Qubais itu nama gunung Pak. Nama gunung di Mekah. Nama gunungnya Abi Qubais. Atas pun Hajar Aswad yang sekarang segini lah, segini akan dibesarkan Gusti Allah menjadi jumbo kuasa lebih besar dari gunung Abi Qubais. Jangan bayangkan, pokoknya dari kiamat di negeri akhirat sesuatu yang kecil jadi besar. Ya, yang kecil jadi besar. Makanya postur tubuh manusia ketika masuk surga itu seperti postur tubuhnya Nabi Adam. Situ nadhirah 60 dirham, 60 hasta. Kalau satu hastanya itu setengah meter berarti 30 meter. Jangan-jangan ya. Ya. Jangan-jangan Pak. Lawannya enggak ada. Jangan-jangan. Karena apa? Surganya itu luas Pak. Luas sekali surganya. Nah, menurut saya itu ciri kalau gini kan ya, karena ada surga ya gitu kan. Posturnya tinggi-tinggi. Sebaliknya orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka yang pernah kita singgung sebelumnya. Niku Pak, gigi gerahnya, gigi taringnya seperti gunung Uhud. Sak gigi Pak, satu giginya orang kafir yang dilebur neraka disebutkan di beberapa keterangan riwayat. Niku seperti nama gunung Uhud. Itu satu gigi satu gigi taring. Dan yang lain artinya di akhirat itu dijumbungkan semuanya. Pesanan termasuk Hajar Aswad yang bongkar batu dari surga segini, kata Rasulullah, a'dhamu min Abi Qubais, lebih besar dari gunung Abi Qubais, ya kan, seperti ini. Lahu lisanun wa syafatan, dia punya lisan dan dua bibir. Ya takallamu, yang bisa berbicara. Aman istalahu binniyah, bagi orang yang beristilah kepada Hajar Aswad dengan niat. Masyaallah. Nggih. Ada 1-2 hadis lagi Pak. Ini tentang Hajar Aswad. Mugi-mugi mawon saya panjenengan diberi kemudahan Allah untuk bisa ke sana, bisa istilah Hajar Aswad. Allahumma amin. Berikutnya ini termasuk juga rangkaian persaksian tempat dan zaman Pak. Dari Ibnu Mubarak, dari Atha Al-Khurasani juga berkata, "Ma'in adil, tidak ada seorang hamba yasjudu sajdatan yang dia sekali sujud fi
bifa'il ardi, dari satu tempat dari tempat-tempat yang ada di atas bumi, illa syahidat lahu biha yaumal qiyamah, melainkan tempat tersebut akan bersaksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Wa bakat alaihi yawma yamutu, dan bumi yang biasa dia buat sujud, yang biasa buat sholat, dia akan menangis ketika orang tersebut meninggal dunia. Jenengan di rumah punya musola kecil buat sholat, ya kan? Jenengan buat biasa sholat sunnah di sana, sholat duha, tahajud, sholat malam. Kalau tempat tersebut akan menjadi saksi jenengan di hari kiamat. Dan ketika jenengan meninggal dunia, bumi yang jenengan biasa buat sholat, buat sujud, itu nangis kok. Ya Allah, sekali buat sujud nangis, ada isi pulang ini seperti ini, nangis. Dia keterangan dari Imam Ibnu Qudamah. Kemudian di hadis riwayat Imam Ahmad kurang dua hadis tadi dalam kitab Zuhud, dari perkumpulan orang ini mungkin antara para sahabat atau tabi'in, anak dia sesungguhnya Imam Ali ketika beliau menjadi khalifah kembali setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beliau ketika menjadi khalifah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha beliau, kana di Baitul Mal, pernah suatu ketika beliau memerintahkan kepada utusannya di Baitul Mal, tempat menyimpan harta kaum muslimin, fayadnis tumayallah, agar disapu dan disiram, cek bersih, cek resik, cek suci seperti ini. Summa yusalli, kemudian Imam Ali bin Abi Thalib salat di dalam Baitul Mal itu. Raja'an ayyashhada lahu yaumil qiyamah. Beliau berharap agar tempat Baitul Mal, tempat penyimpanan harta kaum mukminin, kaum muslimin, ya, mudah-mudahan kelak di hari kiamat beliau berharap agar menjadi saksi buat beliau. Saksinya apa? Annahu lam yahbis fihi mal an muslimin. Agar Baitul Mal yang tempat dibuat sholat tadi, agar dengan persaksian di hadapan Allah bahwasanya beliau tidak ngentek, tidak membiarkan namun tersisa harta kaum muslimin itu dibagi-bagikan. Agar bersaksi, oh ternyata Baitul Mal itu perputarannya sangat cepat, dapat harta zakat, dapat segera distribusikan sehingga cepat habis. Kayak di Jawa Barat ya, 1 sampai 0 ya, kemudian awal bulan banyak lagi, akhir bulan 0 lagi, kan seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu semangatnya. Agar tempat di Baitul Mal memberikan persaksian dari Allah bahwasanya harta kaum muslim ini benar-benar didistribusikan cepat seperti ini. Bahkan diambil dari yang lain. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah terkait persaksian tempat dan waktu ini, hadis dari Abu Nu'aim dari Miqal bin Yasar dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa min yamin ya'ti 'ala ibni Adam illa yunadi fi." Tidaklah datang satu hari atas Bani Adam melainkan dia akan memanggil, kayak hari ini, hari Ahad ya, akan datang hari Ahad ini juga akan ada panggilan. Hari Ahad akan ngomong, nanti kita akan dengar. Jadi, setiap hari datang, setiap hari baru datang, pasti dia akan ngomong. Ya Bani Adam, hei Bani Adam, ana khalqun jadid, saya adalah makhluk baru diciptakan Gusti Allah. Wa ana fi ma ta'mal 'alayya ghadan syahid, dan saya terhadap apa yang kalian kerjakan di hari ini, ya, kelak saya akan menjadi saksi buat kalian. Fa'al fiyya khairun ushidu laka bi ghadan, maka beramallah kebaikan di dalam hariku ini, ya, karena aku akan berikan persaksian kebaikan untuk kalian kelak pada hari kiamat. Fa inni law qad madaitu lam tarani abadan, kalau saya sudah berlalu satu hari, kamu tidak akan melihat saya selama-lamanya. Qala fa yaqulu ladzi dan berkata malam demikian juga. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari yang ada sekarang ini cuma satu kali dalam seumuran jagat raya ini.
2024 ini cuma sekali dalam Gusti Allah menciptakan. Doa kemarin Ustaz, akad itu pada ini akadnya beda. Kalau akad kemarin harinya beda, akad depan tanggal 14 beda. Nah, terus setiap hari yang datang ini makhluk Gusti Allah yang baru. Makhluk Gusti Allah yang baru. Tidak akan datang dua kali. Kalau ada hari akad berikutnya ini makhluk Allah yang lainnya di hari akad. Nah, terus hari baru malam juga sama. Ketika malam datang, malam dia ngomong, saya adalah makhluk Allah yang baru, ya kan? Berbuatlah kalian yang baik-baik. Saya akan menjadi saksi bahwa kalian pada hari kiamat. Ketika saya sudah lihat habis datang waktu subuh, maka kalian tidak akan mendapat itu selama-lamanya. Seperti itu, sama. Yang diucapkan hari dan malam itu sama. Ketika datang hari baru, malam baru akan ngomong seperti itu. Maka hari dan malam tadi menyampaikan menasihati kita agar kita melakukan hal yang baik, hal yang positif di waktu tersebut karena mereka akan menjadi saksi. Ini Bapak Ibu yang Allah SWT, ini yang bisa kita sampaikan. Ada dua bab penting tadi ya. Yang pertama tentang persaksian anggota tubuh ya. Ketika ada orang kafir yang ngeyel, ya tidak terima terhadap tulisan malaikat-malaikat tadi, maka didatangkan tubuh dia sendiri menjadi saksi. Dan juga demikian ketika ada waktu tempat ini juga menjadi saksi kepada seorang hamba terhadap apa yang pernah dia termasuk Hajar Aswad, orang yang haji, orang yang umroh, orang yang tawaf juga berikan persaksian kalau tersebut termasuk hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah, yang melakukan amal soleh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan setiap bumi yang kita injak, setiap tempat yang bersama kita berikan persaksian kebaikan terhadap amal soleh yang sudah pernah kita lakukan. Allahumma amin. Mohon Bapak dikirkan Allah kalau ada hal yang perlu didiskusikan, kita tidak mau menguatkan, menambah keimanan kita, semakin yakin terhadap hari akhir, semakin yakin terhadap proses-proses di hari kiamat, termasuk kisah, ya, termasuk tubuh kita ini akan berikan persaksian terhadap diri kita. Maka mari bersama-sama berusaha terus memperbaiki kebaikan-kebaikan sehingga saksi-saksi yang ada di bawah akan berikan persaksian kebaikan. Dan semoga Allah juga menutup kekurangan kita, ya, menutup melindungi kekurangan dan aib kita, dan semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri kajian pagi hari dengan baca hamdalah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.